Teman-temanku, tahu nggak kalian bahwasanya pikiran ini bisa mempengaruhi kesehatan? Ih, kok bisa bang? Inilah nanti yang akan kita bahas teman-temanku bersama Herman Sitorus. Ayo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada. Ya, saya doakan teman-temanku kalian semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia dan tentunya penuh dengan rezeki dan pikiran selalu bahagia. Wow, keren ya. Baik teman-temanku ya, bersama Herman Sitorus lagi kita akan membahas mengenai pikiran. Wow, seperti yang saya bahas di depan tadi teman-temanku, bahwa pikiran itu mempengaruhi kesehatan. Wah, kok bisa bang? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya biasanya memberikan illustration. Perhatikan teman-temanku, simak baik-baik, apalagi sambil minum kopi dan makan pisang goreng. Baik, ya. Ketika kalian menerima informasi atau pikiran kalian lagi galau, tidak menentu, contoh baru putus cinta kali ya, atau lagi kena PHK di perusahaan, atau banyak hutang yang melilit, pikiran kalian kacau nggak teman-temanku? Ayo, ada nggak yang pernah merasakan itu? Kalau ada yang pernah seperti itu, berikan komen teman-temanku. Berikan komen di bawah ini. Karena saya juga pernah merasakan hal situasi seperti itu. Ya, saya pernah merasakan situasi banyak hutang, ya. Kemudian pernah di PHK, ya. Pernah putus cinta waktu remaja dulu ya, waktu kuliah. Galau teman-temanku, pikiran nggak enak, nggak selera makan, nggak selera tidur kali ya. Kalau enak tidur mending, ini nggak selera tidur, gimana ya teman-temanku nggak selera tidur ya? Semua kacau balau, ya, mandi pun nggak sempat. Pokoknya kacau pikiran ini. Di saat pikiran kita kacau teman-temanku, apa yang terjadi? Ya, imun tubuh kita melemah. Kenapa melemah bang? Iya, pikiran kita lagi tidak sehat. Pikiran kita lagi kacau balau, memikirkan bagaimana membayar hutang, ya, bagaimana mencari pekerjaan lagi karena habis di PHK, bagaimana memikirkan kita lagi putus cinta, udah sayang-sayangnya gitu ya. Kacau nggak teman-temanku? Makan tidak selera, ya, tidur kurang, banyak begadang, otomatis imun tubuh kita lemah teman-temanku. Kalau tubuh kita lemah, apa yang terjadi teman-temanku? Itu biasanya rentan ya dimasuki oleh bakteri, virus, dan pokoknya binatang makhluk-makhluk yang halus itulah teman-temanku. Contohnya masuk virus ke tubuh kita, otomatis kita biasanya flu, ya, demam, ya, akhirnya sakit perut dan semuanya. Kenapa? Imun tubuh kita lemah. Karena makhluk-makhluk kecil itu teman-teman, kayak bakteri, jamur, virus, dia suka masuk ke dalam tubuh kita di saat tubuh kita lagi lemah teman-temanku. Nah, artinya pikiran yang kacau itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Makanya kalian perhatikan ya, misalnya gini contohnya, orang-orang yang sudah pensiun gitu ya. Sebelumnya dia misalnya kepala sekolah, misalnya dia direktur di suatu perusahaan, atau misalnya dia punya jabatan tertinggi di mana. Nah, setelah dia pensiun teman-temanku, segala penyakit datang nggak? Sebenarnya bukan penyakit yang datang, tapi pikiran dia yang kacau. Yang biasanya dia di kantor misalnya menandatangani, ya, uang masuk banyak, memerintah misalnya di kantor, setelah pensiun tinggal di rumah ya bersama dengan istri dan anaknya. Suntuk dia teman-temanku, sehingga terpikir dia melamun. Akhirnya apa? Makan gak selera,
ya, akhirnya sebuah penyakit-penyakit tadi tumbuh. Selama ini penyakit itu tidak kambuh teman-temanku, karena pikirannya lagi sibuk, pikirannya lagi bahagia. Tapi saat pikiran lagi kacau, segala penyakit-penyakit itu tumbuh teman-temanku. Ada yang kena gastro lah, ya, ada kena jantungnya kumat lah, ada penyakit lambungnya lah. Kenapa? Karena rentan, fisik dia lagi lemah. Fisik dia lagi lemah, dipancing oleh masuk bakteri, masuk virus, masuk jamur. Akhirnya penyakit tadi itu yang misalnya sudah ada, yang tetapi tertahan karena kita masih punya semangat, pikirannya baik, keluar dia teman-temanku. Jadi artinya apa teman-temanku? Pikiran itu bisa mempengaruhi kesehatan. Itu ilustrasinya. Intinya teman-temanku semua ini saya sampaikan ialah begitu dahsyatnya pikiran ini teman-temanku. Kalau kalian simak di video-video saya sebelumnya, pikiran itu adalah doa. Pikiran mempengaruhi emosi, pikiran mempengaruhi tindakan. Dan kali ini ialah pikiran mempengaruhi kesehatan. Kalau teman-teman gak percaya, silakan dicoba maksudnya ya. Kalau bisa janganlah, ya. Jadi kalau pikiran kita lagi kacau, ya, pikiran kita lagi tidak menentu, itulah mempengaruhi kesehatan kita teman-teman. Secara teologi, secara saintifik, secara kesehatan, kalau pikiran kita kacau, itu mempengaruhi imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita teman-temanku. Kok bisa bang? Iya dong. Kan kalau lagi pikiran kacau kan nggak menentu dia. Menghayal aja bawaannya, gelisah, mau marah, mau emosi, makan gak selera, tidur gak bisa, bergadang. Kadang tidurnya sampai jam 3 pagi. Itu pun gak usah tidur. Nah itu semua kan mempengaruhi kesehatan teman-temanku. Coba kalau pikiran kita baik, bahagia, tenang, kan? Makan pun kuat, benar kan teman-teman? Tidur pun enak, orang duitnya banyak. Jadi orang-orang yang tidurnya itu duitnya lengkap banyak. Orang yang kuat makan itu bahagia, tersenyum selalu bahagia karena pikirannya tenang. Ya, pikiran tenang itu teman-temanku, kita yang menciptakannya sendiri. Kita yang mengendalikan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Makanya kalau kalian simak video saya yang di belakang itu ya, bagaimana kita mengendalikan pikiran ini teman-temanku. Situasi apapun itu, ya, mau galau, mau di PHK, ya, mau putus cinta, mau banyak utang, emang itu problem, betul. Harus kita selesaikan, betul. Tapi jangan dibawa ke pikiran. Jangan dibuat pikiran kacau teman-teman. Kalau pikiran kacau, kita sendiri yang rugi. Kesehatan kita menurun, tindakan kita melemah. Ya, kalau ada persoalan itu bukan dijauhi, tapi dihadapi dan dicarikan solusinya. Dan terus berpikir yang baik-baik. Kenapa? Karena pikiran itu adalah doa. Kalian tidak bekerja sendirian teman-temanku. Ada Allah bersama kita bagi orang yang percaya dan yakin. Makanya selalu pikiran kita ini dibuat positif teman-temanku. Karena pikiran ini adalah doa. Jadi kalau kalian punya masalah, baik itu di PHK, ada utang, putus cinta dan lain, katakan, saya bisa menghadapinya itu. Insya Allah saya mampu menghadapinya. Bukan sombong teman-temanku, tapi itu membuat pikiran agar kalian tindakannya mengikuti, kesehatan terjaga, dan alam semesta akan membantu kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Selalu kita berdoa dan yakin dengan Allah, pikiran positif, maka Allah akan mengabulkannya teman-temanku. Jadi pesan saya ialah, kendalikan pikiranmu teman-teman, manajemen pikiranmu teman-teman, jangan pikiran yang mengendalikan kita. Oke teman-temanku ya, demikian video singkat ini, semoga manfaat dan akan menjadi ladang ibadah bagi saya. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Cayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herman Sitorus.